Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah pengawasan rahimakumullah. Monggo sesarengan kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin. Khususipun nikmat iman lan Islam. Monggo kita syukuri sedaya nikmat saking Allah punika kanthi sarana kita nglampahi napa ingkang dipun dawuhaken Allah lan nilaraken sedaya awisanipun. Kaping kalihipun selawat saha salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam betok selamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Ali Imran ayat 33 nggih. Innallaha astafa Adama 33 dan 34 mangke. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 33 dan 34 surat Ali Imran, di sini Allah memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memilih keluarga-keluarga yang disebutkan tadi di antara penduduk atau di antara umat manusia. Allah mengatakan innallaha astafa Adama. Allah itu memilih Nabi Adam. Allah memilih Nabi Adam, di mana Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan tangannya sendiri, diciptakan langsung oleh Allah maksudnya, lalu kemudian ditiupkan roh kepadanya. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepadanya. Lalu Allah secara langsung memberitahu tentang pengetahuan segala sesuatu. Kemudian wa askanahul jannata, ditempatkan di surga. Lalu summa ahbatahu minha, lalu kemudian Allah juga menurunkan Nabi Adam itu dari surga karena ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah memilih Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Rasul yaitu seorang nabi yang diperintahkan untuk mendakwahkan ajarannya kepada umat. Allah memilih Nabi Nuh sebagai rasul pertama yang diutus di muka bumi kepada umat manusia, yaitu ketika orang-orang mulai menyembah patung atau berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Lalu kemudian Allah menghukum kaum Nabi Nuh ketika didakwai sekian lama, siang dan malam, terang-terangan maupun samar-samar, tetapi yang ada justru umatnya semakin menjauh dan lari meninggalkan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian fa'aghraqahumullahu an akhirihim. Allah kemudian menenggelamkan mereka semua. Dan tidak ada yang selamat kecuali
orang yang mau mengikuti jalan agama yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi urut-urutannya ngoten, Allah awalnya adalah memilih Nabi Adam, lalu kemudian diturunkan ke bumi beranak pinak masih dalam lingkup tauhid, lalu kemudian ketika orang-orang sudah mulai berpaling dari ketauhidan, mulai menyembah patung dan seterusnya, Allah mengutus Nabi Nuh untuk menjadi rasul pertama yang diutus oleh Allah di muka bumi untuk mengingatkan umat manusia supaya kembali lagi pada ketauhidan. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan wa ala Ibrahim. Allah juga memilih keluarga Nabi Ibrahim. Sa anak turune, ngaten nggih. Wa minhum sayyidul basyari, di antara anak turun Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sayyidul basyar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Kemudian selain memilih keluarga Nabi Ibrahim, Allah juga memilih keluarga Imron, wa ala Imrona alal alamin. Ini dimana kemudian surat niki dinamakan sebagai surat Ali Imron, yaitu keluarganya Imron. Imron ini adalah walidu Maryam, yaitu ibunda dari Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imron itu napa niku orang tuanya atau ayahnya Sayyidah Maryam. Nama lengkapnya Imron itu adalah Imron bin Yashim bin Amun bin Misha, seterusnya sampai kemudian terakhirnya bin Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Jadi urut-urutannya segitu nggih. Nasabnya Imron ini berakhir di Nabi Daud alaihissalam sampai ke atas. Ini ku ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir surat Ali Imran ayat 33 dan 34. Lalu kemudian ngeten Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Kula tambahi niki. Jadi nama-nama yang disebutkan oleh Allah tadi itu nama orang dan keluarga yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar apa pilihan itu? Yaitu kehendak Allah. Allah sudah menghendaki demikian dan Allah sudah memilih mereka, sehingga awak dhewe yang tidak dipilih seperti ini, ya ampun meri. Aku kok ora dipilih ya gitu. Ya jangan meri. Karena memang Allah tidak menghendaki untuk memilih kita atau memilih keluarga kita. Yang dipilih ya mereka-mereka itu. Dan semua itu murni karena fadlullah, karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ingatan Bapak Ibu nggih. Jalan seseorang untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara garis besar itu ada dua. Perjalanan kita untuk menuju Allah, untuk mengenal Allah, itu secara garis besar itu ada dua. Pertama adalah lewat jalan istifa atau istiba ini. Lewat jalan awak dhewe dipilih oleh Allah. Ngaten.
Dan jalan ijtiba atau istifa ini itu masih sampai sekarang. Ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasihnya. Itu sunatullah yang masih jalan sampai detik ini. Modelnya seperti apa? Jadi misalnya ngeten, jalan orang mengenal Allah karena dipilih gitu. Misalnya kalau zaman-zaman dulu Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad itu dulu dia seorang perampok yang sangat-sangat ditakuti. Jadi ya preman lah gitu. Fudail bin Iyad itu. Ora ana sing wani. Ketika ada orang mau lewat, lewat di jalan kok kemudian mendengar ana Fudail bin Iyad ora wani lewat. Entek dirampok. Gitu. Terkenalnya seperti itu. Tetapi tiba-tiba dalam waktu semalaman saja gitu. Tiba-tiba Fudail bin Iyad ini dari awalnya perampok yang begitu ditakuti itu menjadi ahli ibadah yang tempatnya adalah di Ka'bah, bergelantungan di Ka'bah, meratapi semuanya. Ini jalan istiba salah satunya. Ketika seseorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing awale nuwah kali ngono kae. Tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat alim. Dan itu kejadian. Mungkin di tengah-tengah kita ya kita bisa merasakan. Ndek bengi kae saya domina minuman saiki wis mungkin lah ya. Bisa jadi. Di tengah masyarakat kita mendapati model yang seperti itu. Itu ijtiba. Allah dengan kehendaknya memilih orang tersebut. Lalu siapa lagi? Abdullah ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu dulu orang yang dikatakan bahwa senengane nyanyi-nyanyi, santai-santai, gitaran, macam-macam ngoten niku lah sing kowe bangsa hura-hura, hiburan-hiburan seperti itu. Tetapi sama, dalam waktu satu malam berubah menjadi ahli ibadah. Ya banyak ya kisah-kisah seperti itu ya. Misalnya siapa lagi? Malik bin Dinar. Awalnya dia tentara yang suka minum-minuman, suka semacam-macam gitulah. Tapi kemudian dipilih oleh Allah dan tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat ahli ibadah. Dulu orang-orang dari Arab Badui ketemu Rasul, pengennya itu ya nyalah-nyalah ke Kanjeng Nabi. Ketika bertemu Rasulullah tiba-tiba berubah sikapnya, yang awalnya itu niatnya dari Badui itu, dari pedalaman itu untuk ngolok-ngolok dan seterusnya, tapi kemudian saat bertemu hatinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi begitu halus dan menerima agama Islam itu dengan lapang dada. Semua itu merupakan jalur ijtiba atau istifa, bahwa orang tertentu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah kemudian Bapak Ibu awak dhewe niat nakal, sak nakal-nakale aku nunggu dipilih Gusti Allah. Nanti kalau aku dipilih Allah ya pasti akan berhenti. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena jalur pilihan ini itu hanya atas dasar kehendak Allah saja, dan kita nggak tahu apakah kita ini dipilih
atau tidak. Maka salah apabila awak dhewe sengaja melakukan perbuatan maksiat ora gelem tobat, nunggu engko nek dielingke Gusti Allah. Lah ya nek dielingke karo enggak dielingke. Maka itu bukan pilihan kita. Sebab tidak bisa diusahani yang kayak gitu itu. Caranya bagaimana ya biar bisa dipilih dan seterusnya. Enggak, karena itu murni dari fadlullah. Murni dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bisa membaca fenomena atau kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita, ya ono sing ngono kuwi. Awalnya ora mambu masjid sama sekali, ngaten kuwi, tiba-tiba kok ora gelem mulih nang masjid. Nang masjid terus. Ini masalah apa ini gitu. Ada yang seperti itu. Ya karena pilihan ya 1-2. Ya karena pilihan ya nggak begitu banyak, tetapi ada dan sepanjang masa itu ada orang-orang yang dipilih oleh Allah seperti itu. Jadi kedekatannya dengan Allah itu langsung seketika itu juga. Yang awalnya sama sekali tidak mengenal Allah atau menjauh dari Allah, ya ora kenal ibadah, tiba-tiba menjadi orang yang sangat ahli ibadah. Dan itu kelompok yang pertama, yang spesial, yang hanya Allah yang tahu tentang siapa yang berhak dipilih, sehingga kita tidak direkomendasikan untuk menempuh jalur itu, sebab tidak ada yang tahu siapa yang dipilih oleh Allah. Nah, jalur yang umum yang biasa kita tempuh itu adalah lewat jalur inabah. Jadi ada istifa atau istiba, ada inabah. Untuk kemudian dengan inabah ini kita mendapat hidayah. Itu arahnya demikian. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa yahdi mayyunib. Allah memberi petunjuk bagi siapa saja yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajtabi mayyasha. Allah memilih siapa yang dia kehendaki dan kita nggak tahu siapa yang dikehendaki. Tetapi wa yahdi mayyunib, memberi petunjuk kepada siapa saja yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalur normal yang kita tempuh. Jalur yang bisa kita tempuh, yaitu dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kembali kita kepada Allah? Ya lewat jalan pertobatan itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu kita kembali kepada Allah bertobat. Kita kuati pertobatan kita itu. Ya dengan sekian banyak usaha kita, ya berat memang. Jadi jalan untuk mencapai hidayah, yaitu melalui inabah atau kembali kepada Allah itu berat. Butuh perjuangan. Lebih enak jalannya jalan istiba itu. Tiba-tiba seorang ngerti apa-apa, wongnya sak-sake dipilih Gusti Allah, tiba-tiba menjadi alim banget. Tetapi itu nggak bisa kita tiru dan nggak bisa diilmoni. Yang bisa kita tempuh adalah kita ini selalu berusaha menempa diri ini untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pertobatan, lewat ibadah-ibadah kita yang terus-menerus kita usahakan untuk istiqomah kita lakukan. Perjuangannya ya besar karena ya harus menundukkan nafsu, harus macam-macam. Tetapi ini jalur normal yang bisa kita tempuh untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu harus diusahani secara normalnya. Sebab sekali lagi tidak bisa kita menunggu saja untuk mendapat hidayah tersebut. Karena tidak semua orang dipilih seperti itu.
Dan tidak ada orang yang tahu siapa yang dipilih untuk menempuh jalan istiqomah itu. Maka yang paling aman kita tempuh adalah kita selalu berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita merasa jauh darinya. Lewat pertobatan, lewat ibadah, lewat ya tazkiyatun nafas, kita bersihkan diri kita ini. Kita ajari ikhlas untuk melakukan sesuatu hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya lewat ngaji seperti ini, kita niati ikhlas lillahi ta'ala. Ini ikhtiar atau upaya kita supaya kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dengan kumpul seperti ini tiba-tiba ada kalimat ceblung gitu lalu kemudian masuk ke dalam hati kita yang awalnya itu keras misalnya, terus tiba-tiba saja satu kalimat yang kemudian mengubah pandangan kita, mengubah hati kita. Ya bisa jadi jalannya gini, harus kita usahani. Tidak boleh kita hanya berpangku tangan, karena senyatanya ya awak dewi ini memang tidak masuknya kepada Allah tidak lewat jalur istimewa atau jalur pilihan itu. Sehingga ya harus kita sabari. Meskipun memang beda. Usahanya juga beda, beratnya juga beda. Tetapi itu satu-satunya yang bisa kita tempuh, yang bisa kita ikhtiari. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau orang yang dipilih oleh Allah, itu Allah yang ingin mendekat kepadanya. Karena bisa jadi, kita nggak tahu, bisa jadi ada akhlak, nilai apa yang baik yang ada di dalam diri orang tersebut. Karena misalnya di dalam sejarah itu dikisahkan bahwa siapa dulu yang dia orang yang preman lah gitu, melihat asma Allah, melihat tulisan yang ada kata Allahnya itu berada di tempat yang kotor. Lalu kemudian orang itu, ya orang nakal jana, orang itu kemudian mengambil dan menaruhnya di tempat yang baik sambil mengatakan bahwa tempatnya kalimat Allah itu tidak di sini tapi harus di atas. Loh, goro-goro itu kemudian Allah memilih orang itu untuk ditinggikan namanya sebagaimana dia telah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak sepele kayak gitu. Tapi kemudian langsung dipilih oleh Allah. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang dilihat oleh Allah itu, maka kemudian seseorang dipilih oleh Allah. Beda ketika orang itu memang dipilih oleh Allah dengan kita yang berusaha untuk mempersembahkan sekian banyak amal supaya Allah itu mau menerima. Rasanya bedanya bisa kita rasakan. Orang yang memang dipilih oleh Allah, Allah ingin mendekat kepadanya karena ada kebaikan yang Allah ketahui pada diri orang itu meskipun awalnya dia orang yang tidak baik, dengan orang yang berusaha mendekat kepada Allah, mempersembahkan sekian banyak amalnya. Nah, bedanya di situ. Tetapi dua-duanya asal selalu berjalan, maka akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan yang paling aman yang bisa kita tempuh sekali lagi untuk menuju Allah adalah ya jalan seperti ini. Kita selalu bertobat, kita selalu ibadah, kita selalu perbaiki niatan kita, amaliyah kita sehari-hari. Itu yang kemudian akan mendatangkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jangan pernah kemudian kita berhenti dari jalan inabah ini karena aku pokoknya nunggu wae untuk panggilan, untuk pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu
ya kita mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Mengharapkan sesuatu yang tidak pasti yang tentu berat. Nah, mending meskipun awak dhewe dimik-dimik seperti ini, ngaten nggih, selagi kita berjalan ya pasti akan sampai. Asal ora mandeg ngoten mawon. Selagi kita jalan, itu kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jalane ya ujiannya ya macam-macam. Setiap kita nggih, masing-masing kita pasti punya ujian yang berbeda-beda. Entah itu anak, entah itu pasangan, entah itu harta, entah itu apa, ngoten nggih. Ya, itu ujian kita untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selagi kita bisa menyiasati semua ujian-ujian itu dan kita sikapi dengan benar, kita sadari bahwa semua itu hanyalah ya pernak-pernik, ngaten nggih. Tujuan saya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan sampai kepadanya. Ya dengan jalan seperti itu tadi. Yang penting itu kita punya napa nggih? Punya visi yang jelas, punya pandangan yang jelas. Dipengaruhi wong kaya apa wae karena saya ini misalnya awak dhewe iki arep perjalanan ke mana lah, ke Surabaya atau kemana misalnya nih. Ketika kita ini punya visi yang jelas, maka saat melihat sekian banyak bis atau sekian banyak kereta yang lewat, selagi itu tidak jurusan Surabaya, ya kita sekedar melihat saja. Oh, no kereta lewat. Oh, no bis lewat. Ning ora jurusan Surabaya. Aku ora usah melu-melu. Soalnya jurusanku Surabaya. Ditawari kayak apapun, ini kelasnya apalah, VIP apa eksklusif atau apalah gitu. Dapat fasilitas macam-macam gitu. Misalnya ketika kita tahu bahwa tujuan kita itu ke Surabaya misalnya, kalau yang kereta atau bis yang eksklusif itu tadi tidak mengarah ke sana, ya Pak Dewi enggak, saya enggak mau, karena saya enggak menuju ke sana. Mestinya begitu, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketika awak Dewi ini tahu bahwa saya hidup, perjalanan hidup saya ini tujuan utamanya adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wes pokoke sak rekoso-rekosone kaya apa gitu. Tujuan hidup saya yaitu. Maka saya akan berusaha untuk menuju ke sana. Entah numpake kuwi bis sing ecek-ecek yang enggak AC yang apa misalnya adanya cuma itu. Ya harus kita tempuh. Kenapa? Karena itu yang akan menyampaikan kita ke tujuan. Masalahnya kadang-kadang itu ada orang yang ya napa nggih tertarik napa terpikat dengan sesuatu yang itu sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Ngarep nang Surabaya ana bis mau ke Bandung, bisa kuwi apik kok kemudian kepencet melu. Nah, kira-kira akan sampai ke Surabaya enggak? Meskipun sebagus apapun bisnya, enggak akan sampai. Nah, itu logika sederhana yang harus selalu kita kita munculkan, kita hadirkan di dalam diri kita. Kita lihat niku bahwa yang menarik ini iku engko iso membawaku kepada Allah atau tidak. Kalau tidak, karena tujuan saya adalah menuju Allah, enggak lah, saya enggak ikut. Harus berani begitu. Karena kalau kita cuma ikut-ikutan ketika di sana menarik ikut, di sana ada yang memikat ikut, padahal ya kita tahu bahwa itu hanya sekedar hura-hura yang tidak ada nilainya, yang tidak mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ya demen kesel gitu. Wong ya itu bukan tujuan kita. Lah engko gek-gek pas awak dhewe lagi dolanan, saya lagi seneng-seneng di sana, keretane sing ke Surabaya lewat, awak dhewe telat. Enggak bisa ikut gara-gara kita sudah tersibukkan oleh hal-hal yang lain. Enggak sampai kepada
tujuan. Nah, banyak orang yang tersesat karena itu. Banyak orang yang mestinya bisa sampai kepada Allah, tapi gara-gara ya dia tertarik dengan sesuatu, saking tertariknya dia melupakan tujuan utamanya. Dulu pernah, kalau tidak salah sudah pernah tersampaikan yang Bal'am bin Ba'urah itu ya, yang orang-orang Bani Israel waktu itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu kan orang yang diberi pengertian oleh Allah tentang Ismullah Al-Azam, nama Allah yang paling mulia, yang apabila dia berdoa dengan itu maka akan dikabulkan. Artinya orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia milih, lebih memilih untuk menikmati kehidupan dunia. Kepencut sama perempuan, lalu kemudian diberi harta kekayaan yang macam-macam, yang sekian banyak, pada akhirnya dia lebih memilih itu. Allah mengatakan seandainya dia mau maka aku akan mengangkatnya. Tetapi dia memilih akhlada, tetap berada di bumi. Artinya gara-gara nafsunya menjadikan seseorang itu tidak segera berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pancet nang donya terus. Banyak kejadian yang seperti itu. Gara-gara awak dhewe ngeboti nafsu, maka urusan-urusan akhirat itu kita tinggalkan. Padahal dulu sudah pernah kita bahas bahwa segala sesuatu selain Allah itu ya hanya sekedar hiburan saja, hanya sekedar penghias saja. Tujuan utama kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sesuatu yang sekedar hiburan, sekedar hiasan, lalu kok kita seriusi sampai melupakan yang utama, kira-kira wong ngoten niku 100% apa kurang saentong. Mesti ngoten. Jadi tujuan utama kita yang harus kita perhatikan. Nah, banyak orang yang keblinger dengan itu. Banyak orang yang ya lebih memilih hidup di dunia ini dan meninggalkan akhiratnya. Ya, maka banyak sekali peringatan-peringatan yang diberikan oleh agama kita tentang hal itu. Ya misalnya diibaratkan bahwa dunia ini seperti orang yang ka'abiri sabilin, seperti orang yang hanya sekedar melintas di jalan saja. Itu untuk menyadarkan kita bahwa kita ini aslinya bukan penduduk bumi, gitu ya. Bumi ini hanya sekedar transit kita untuk bercocok tanam amal kebaikan saja. Lalu kemudian kita akan kembali lagi ke tempat asal kita, yaitu di surga. Ini masalahnya awak dhewe ya kadang-kadang lupa. Karena saking jauhnya atau saking lamanya informasi tentang seperti apa nikmatnya surga, kita lebih memilih surga dunia sampai melupakan surga yang hakiki. Kadang-kadang goro-goro ngoten niku ya. Ketika dia pulang tidak pulang ke rumah. Pulangnya ya ke tempat yang lain yang tidak di surga. Lah niku naudzubillah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Pertama adalah jalan pilihan. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan mempelajari itu, bagaimana Allah memilih orang-orang yang pilihannya itu, tentang Imra'atu Imron dan seterusnya. Nanti beberapa hal atau kejadian-kejadian yang di luar nalar itu tersampaikan nanti di ayat-ayat berikutnya. Tetapi sekali lagi bahwa pilihan Allah itu tidak bisa kita tebak,
tidak bisa dijagani. Sehingga kita tidak boleh napa niku menunggu hal itu. Hanya clue-nya, kata Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya ketika beliau mensarai Al-Hikam itu, clue-nya adalah selagi orang yang berbuat maksiat itu tidak atas dasar kesombongan, maka peluang untuk kembali dan dipilih oleh Allah itu terbuka. Selagi awak dhewe melakukan perbuatan maksiat itu bukan karena sombong. Misalnya sombongnya seperti ini. Kira salat ngopo? Lah ngopo salat ora wajib kok. Itu kan sombong. Sengaja melecehkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, kita katakan sebagai sesuatu yang tidak wajib. Ngopo ngaji-ngaji barang ngono kuwi ora marai sugih, misalnya ngoten nggih. Ugur kesel tok dan seterusnya. Itu kan atas dasar sombong ya. Dia tidak mau melakukan perintah Allah atas dasar kesombongan. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang istikbar seperti itu, kata Allah, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk surga sampai ono ceritane unta kuwi iso mlebu nang bulungane jarum. Itu kan sesuatu yang mustahil. Orang yang istikbar, yang melakukan perbuatan maksiat karena kesombongan seperti itu, kuwi tangeh lamun lah bisa mlebu surga. Baru bisa masuk surga ketika memang ada niku wau gambarannya Allah, ketika ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum, dan itu mustahil. Selagi kita melakukan perbuatan maksiat bukan karena kesombongan, karena nyatanya awak dhewe niki ya tidak bisa terhindar dari kemaksiatan. Tapi saya yakin bahwa kemaksiatan yang kita lakukan itu bukan karena sengaja sombong untuk melawan atau menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya mungkin karena kita kalah oleh dorongan nafsu suatu saat. Ketika dominasi keimanan kita ini rendah, lalu kemudian awak dhewe dikuasani oleh nafsu, lalu nafsu itulah yang amarah bisu itu memerintahkan kita, ngojok-ngojoki awak dhewe untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Lalu kemudian gara-gara nafsu itu kita melakukan sesuatu yang bernilai maksiat. Tapi ya tidak pernah wong iman iki ora pernah kemudian mengatakan aku ora salat karena salat ki ora wajib, aku ora poso karena poso ora wajib. Mesti karena dorongan nafsu, misalnya nonton bal-balan atau pit-pitan sampai awan. Oh, ndelalae pite napa lah gembos napa-napa kesuwen lek nyoto sampai arep asar. Wes salate nondi macam-macam ngono. Sampai akhirnya ora salat zuhur. Itu gara-gara ya kayak gitu. Bukan karena sengaja. Enggak mungkin orang yang beriman itu menyengaja melakukan perbuatan maksiat, tentu karena dorongan nafsu. Pas ngobrol-ngobrol nggih napa teng pundi ngoten, krungu ana kancane mbahas napa, menarik ketone, melu-melu ngompori manas-manasi nambah-nambahi ngoten. Sampai akhirnya wong sak desa diuncaki kabeh resik ngoten. Lah itu kan karena dorongan nafsunya. Bukan karena sengaja bismillah aku sadar bahwa saya ini niat untuk ghibah. Meskipun saya tahu bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman nggak mungkin seperti itu. Kesalahannya ya karena terdorong oleh nafsu. Ya, kebanyakan kita ya kayak gitu. Ketika melakukan perbuatan maksiat itu karena kalah oleh dorongan nafsu kita atau kalah oleh bujukan setan. Ya tidak mungkin lah ketika kita melakukan maksiat dengan kesengajaan. Selagi perbuatan maksiat kita itu ya karena memang suatu saat kita kalah oleh dominasi syahwat, dominasi nafsu, bisikan-bisikan setan seperti itu. Lalu kemudian ketika kita sadar, kembali inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku dosa, ya Allah, kula keterucutan ngomong ngeten iki.
soalnya mau pas emosi. Yuk bilang saja kepada Allah, ngaten nggih. Kula nyuwun ngapura ya Allah. Itu Allah betapa senangnya melihat seorang hamba, ngaten nggih, sing ngaku salah, lalu dia tahu bahwa punya Tuhan yang bisa mengampuni dan dia meminta ampun kepadanya. Itu Allah sangat suka. Ya karena tidak mungkin awak dhewe niki resik-resik ngoten niku enggak mungkin. Pasti aja ada, ngaten nggih, perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi semua itu kita lakukan atas dasar kelalaian kita. Sebab dialihkan oleh nafsu. Nyatanya ketika kita sudah kembali sadar, kita pasti kemudian minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku salah, ngaku teledor dan seterusnya. Selagi kita seperti itu, ngoten nggih, selagi kita seperti itu, kita berada di jalur yang tepat. Insya Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada tahapan tertentu, kita akan sampai pada level pekewuh normal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat napa nggih, pendekatan personal kita kepada Allah untuk menuju kepadanya lewat ibadah seperti ini. Ya apa-apanya harus kita kuati. Karena ini sekali lagi satu-satunya jalan yang aman bagi kita untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah ngoten Bapak Ibu rahimakumullah, agak risik nih nggih. Karena nanti kalau dilanjutkan ceritanya agak panjang dan terpotong nanti. Jadi kita akhiri saja. Ya intinya monggo lah Bapak Ibu, insya Allah kita berada di jalur yang tepat. Semoga ngaji kita ini juga dalam rangka ikhtiar kita untuk ya tetap berada menjaga kualitas diri kita supaya berada di jalan yang benar. Karena ya pilihannya nek awak dhewe ora ngaji. Misalnya ya malam ini kita nggak ngaji, ya apa ya kemudian awak dhewe nang omah ya ngaji Quran. Nang omah ya mestine kan mboten ta ya seringnya niku tidak. Nek awak dhewe ora ngaji ya mesti ada aktivitas lain yang bisa jadi kualitasnya itu lebih rendah dibanding ngaji. Ya mbok nonton TV ya mbok males-malesan ya karena nang omah ya sing ngoten kae. Ketika kita mampu memaksa diri kita untuk ngaji seperti ini, ya berarti awak dhewe niku termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk dimudahkan langkah kakinya menuju ke sini. Jadi awak dhewe melangkah ke sini saja itu wis matur suwun kudune karo Gusti Allah. Matur suwun Gusti, gara-gara kula teng pengajian ya iso iktikaf nang masjid, ngaten iso silaturahim karo dulur-dulur sing saleh sehingga akhirnya aku ora ngrumpi nang tangga, ora nonton TV goreng ngoten-ngoten wae dan seterusnya. Itu sudah patut disyukuri. Lalu kemudian wondene awak dhewe nang pengajian misalnya entah ngantuk, entah apa. Ngoten ya itu urusan yang lain lagi lah, tapi yang jelas ngoten ya, karena kita sudah berada di majelis yang insya Allah diberkahi ini, di tempat yang baik ini, paling tidak ngoten meskipun nggak mendapatkan yang sempurna, kita mendapat cipratane. Makanya sekali lagi kalau sering mengingatkan, pokoknya awak dhewe niku numpak bis bareng-bareng. Asal ora mudhun kok bis, maka akan sampai di terminal. Ngoten mawon pokoke awak dhewe terus nang jero bis wae. Tek nang jero bis ngantuk, tek ngopo, ngoten sing penting tetep nang bis, ngoten. Tekan. Semoga tekan, ngoten. Ya bedane nek sing ngantuk ora tidak melihat napa niku pemandangan-pemandangan, ngoten enggak melihat, ngoten. Kalau yang enggak ngantuk kan melihat. Tapi selagi kita masih berada di bis yang sama, kita akan sampai di waktu yang sama pada tempat yang sama. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, karena ketika kita berhenti di tengah jalan ya ditinggal koncone. Mun ngoten mawon pokoke tidak perlu kemudian wah aku ora paham ngaji ini. Wis to, pokoke bismillah ngoten mawon nggih.
Sing penting teko atau numpak bis bareng-bareng, engko rampung ya rampung. Ya pada akhirnya kita akan mendapat bagiannya sendiri-sendiri. Pun diniati ngoten mawon pokoke. Kumpul karo wong-wong soleh seperti ini ya itu sudah kebaikan tersendiri. Yang kemudian menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik itu kan juga sudah nilai kebaikan tersendiri. Untuk ini randang paham yes. Pada akhirnya nanti ngoten guys, awak dhewe akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita berada di jalur yang tepat selagi kita masih seperti ini terus nggih monggo saling menyemangati. Oke, insya Allah ngoten Bapak Ibu mugi-mugi manfaat. Ngapunten mbok bilih wonten kelendak-kelentunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak jamaah rahimahullah mengatakan kalau kajian kita pepanget kagem kita sami nggih nika wau ayat 3 sekarang itu wau. Insyaallah kita tetap jalan terus bener nggih. Terkadang wong awake dhewe nggon lali, nggon salah, nggon maksiat nggih niku. Tapi selama kita kembali kepada jalurnya Allah, insyaallah kita tetap di jalurnya Allah. Ya niki wis nggambarke. Dadi awake dhewe teko niku ngantuk niku mboten napa-napa nggih. Nggih, film nggih wong angsal mboten napa-napa. Sing penting tekone. Awake kudu pinter mboten ora ngerti mboten napa-napa nggih to. Mungkin nek niku wae masalah niku wae. Dadi pokoke semangat mawon awake dhewe tetep ngaji. Ngoten niku insyaallah mengke dugi kene sing ngoten mawon. Napa sing arep dituju awake dhewe. Insyaallah ngoten pun ditegasi masalah bahwa sak bis niku anggere ora nika tesih tengene bis niku senajan napa niku bise rada alon-alon tapi mboten napa tekan gone. Asal mboten widuk dhewe ya. Dadi ampun ngantos sedhat kajian kita menika baik napa pesertanipun saha nggih sanesipun. Dan niku napa sak tim kok niku nggih. Nggih. Sekarang mboten disebut pokoke sing teko kabeh iki dadi sak tim ngoten. Mugi-mugi kita saged napa langgeng sak lami-laminipun ngantos kita dipun berdatang dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mengatakan kita cekati kajian kita ning dalem menika semoga kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.